Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 yang berbunyi, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema wujud iman. Sahabat-sahabat Kristus, sebuah pepatah mengatakan life begins at 40. Hidup dimulai pada usia 40. Salah satu artinya ialah sebelum umur 40, seseorang masih boleh bereksperimen, berganti-ganti karir dan profesi. Namun setelah umur 40, ia harus sudah mantap di satu tempat, menekuni karirnya. Sebab jika di usia itu ia masih berpindah tempat tinggal dan berganti profesi, ia akan cenderung tak meraih apa-apa. Waktu itu Abram berusia 75 tahun, sudah usia senja. Tapi inilah responnya. Pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walau ia belum tahu negeri mana yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana ia dapat bersikap demikian? Pertama, Abram sadar benar siapa Tuhan atas hidupnya. Kedua, Abram sadar hidupnya milik Tuhan dan ia menghidupi kesadaran ini secara nyata. Ketiga, bila hidupnya milik Tuhan, Abram percaya bahwa masa depan dan hidup matinya ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya Abram diberi gelar Bapa orang beriman. Iman bukan dogma indah dengan dukungan argumen filsafat yang sulit. Iman itu sederhana dan nyata, yaitu ketaatan melakukan kehendak dan panggilan Bapa. Sahabat-sahabat Kristus, dalam hidup kita pribadi, benarkah Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita? Adakah kita menaati dan meyakini bahwa Dia sanggup menuntun dan memelihara? Beranilah melangkah untuk menjawab panggilannya. Ambillah bagian dalam pelayanannya. Arahkan hidup kepada tanah perjanjian di surga dan jangan melekat pada harta duniawi. Mari beriman. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, beriman adalah menanggalkan keyakinan pada kemampuan sendiri
dan menyandarkannya kepada Tuhan yang dikasihinya terbukti. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.